Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar buat teman-teman semua, khususnya teman-teman semua di kelas 6. Karena di kesempatan video kali ini kita akan membahas soal penilaian tengah semester atau PTS tema 1. Jangan lupa untuk teman-teman semua di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain agar video ini bisa bermanfaat buat yang lain juga. Oke, sekarang kita langsung saja ke nomor 1. Oke, di tema 1 ini di materi pertama kita masuk ke pelajaran PPKN atau PKN ya. Oke, sekarang kita baca soalnya nomor 1. Menghormati teman yang sedang beribadah merupakan perilaku yang sesuai dengan sila dengan lambang titik-titik. Nah, kaitannya dengan hal beribadah ya, kaitannya dengan hal beribadah, maka itu erat kaitannya dengan Pancasila nomor 1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berarti itu erat kaitannya membahas tentang ibadah. Nah, maka perilaku ini adalah sila pertama. Sila pertama itu lambangnya apa? Iya, sila pertama lambangnya adalah bintang, sila kedua lambangnya rantai, sila ketiga lambangnya pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, kemudian sila kelima itu lambangnya adalah padi dan kapas. Maka jawaban yang tepat adalah C ya. Jawabannya C, bintang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nilai yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu menjaga keseimbangan antara titik-titik. A. Siang dan malam. B. Hak dan kewajiban. C. Panjang dan pendek. D. Hidup dan mati. Nah, ini yang ditanyakan adalah sila kelima ya. Sila kelima itu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sila kelima ya. Nah, kalau kita melihat siang dan malam ya jelas salah. Itu adalah qadarullah, qadarnya Allah ya. Bukan hak atau kewajiban manusia, bukan. Nah, jawaban yang tepat itu adalah hak dan kewajiban. Jadi jawabannya adalah B ya. Kalau panjang dan pendek jelas salah. Hidup dan mati ya itu juga sama. Ya, itu adalah takdir ya. Oke, jadi jawabannya adalah B, hak dan kewajiban. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Mensyukuri keragaman tumbuhan di Indonesia sesuai dengan sila titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah mensyukuri keragaman, mensyukuri. Nah, berarti ini kan sudah jelas ya, mensyukuri keragaman tumbuhan. Nah, sedangkan keragaman tumbuhan itu sendiri adalah yang menciptakan adalah Tuhan ya atau Allah. Maka mensyukuri ini erat kaitannya dengan ketuhanan yang Maha Esa atau sila pertama. Ya, karena yang ditanyakan adalah sikap syukur itu sendiri. Ya, itu jawabannya adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. A jawabannya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Perilaku yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu sila keempat itu bunyinya bagaimana? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, itu isi dari sila keempat ya. Nah, berarti perilaku yang sesuai yang mana? Melaksanakan ibadah di tempat ibadah ini tidak sesuai. Melaksanakan ibadah itu adalah cerminan dari sila pertama. Berarti nomor yang A salah ya. Yang B, melaksanakan musyawarah untuk merencanakan kerja bakti. Nah, betul ada kata musyawarah. Pokoknya yang erat kaitannya dengan musyawarah, demokrasi, rapat. Nah, itu adalah cerminan
Ya, dari sila keempat. Isinya kan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, musyawarah. Ya. Jadi jawabannya sudah jelas yang B. Ya. Jadi erat kaitannya sila keempat ini dengan musyawarah, dengan rundingan, berunding, ya, untuk mengambil mufakat, ya. Nah, ini jawabannya B. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 5. Orang yang rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara telah mengamalkan sila dengan lambang titik-titik. Nah, yang ditanyakan adalah di sini sikap orang yang berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, ini erat kaitannya dengan persatuan Indonesia. Nah, itu ya hanya untuk melakukan sesuatu itu adalah untuk persatuan Indonesia. Nah, ya untuk bangsanya sendiri. Jadi erat kaitannya dengan sila ketiga. Nah, sila ketiga itu lambangnya apa tadi? Sila pertama lambangnya adalah bintang, sila kedua lambangnya adalah rantai, sila ketiga lambangnya adalah pohon beringin, sila keempat lambangnya kepala banteng, ya. Dan sila kelima lambangnya padi dan kapas. Berarti yang tepat yaitu pohon beringin D. Sila ketiga. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 6. Sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa titik-titik. Nah, ini yang ditanyakan adalah sila pertama. Pemerintah meresmikan 6 kepercayaan. Ini bukan ya. Yang ditanyakan adalah yang menunjukkan sila ke-1 atau pertama, yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini bukan ya. Pemerintah meresmikan 6 kepercayaan. Salah ya. Ini tidak termasuk, salah. Oke, kita cek yang B. Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan. Nah, ini kita simpan dulu ya. Simpan dulu. Ya, bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan. Ya, Indonesia kan termasuk negara yang memiliki kepercayaan ya. Memiliki kepercayaan terhadap Tuhan. Ya, mengakui adanya Tuhan satu. Entah itu kepercayaan seperti umat Muslim, Kristiani, Hindu, salah satunya. Nah, ya. Nah, kemudian kita cek yang C, kita harus memeluk 6 agama. Salah ya. Nah, ini sesat ini ya. Salah, harus memeluk 6 agama, sedangkan di Indonesia itu hanya satu agama saja. Ya, dari 6 agama yang ada. Nah, jadi salah satunya, bukan ke 6-6-nya. D. Tidak ada Tuhan di dunia ini ya. Di Indonesia tidak memiliki paham seperti ini ya. Kalau di luar negeri, di barat itu ya, mereka tidak mengakui adanya Tuhan. Ya, tidak mengakui adanya Allah. Nah, ya, salah ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Bangsa Indonesia percaya adanya Tuhan. Terbukti dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Ada Tuhan itu, ya. Nah, jadi jawabannya B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 7. Rukun terhadap orang yang berbeda agama sesuai dengan sila titik-titik Pancasila. Ya sudah jelas. Tadi sudah dijelaskan ya. Hal kaitannya dengan agama, kepercayaan terhadap Tuhan itu adalah erat kaitannya dengan sila ke-1 atau pertama. Jadi jawabannya adalah A. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 8. Mengajak teman bersama-sama merawat ikan di kolam sekolah sesuai dengan sila titik-titik Pancasila. Ini kan yang ditanyakan di sini itu kan mengajak teman bersama-sama. Nah, kalau bersama-sama itu kan bersatu. Ya, kompak, bersatu. Ya, artinya dia ini sedang melaksanakan Pancasila sila ketiga, persatuan. Nah, persatuan Indonesia. Kenapa? Karena dia mengajak teman-temannya untuk bersama-sama. Bunyi sila ketiga itu sendiri kan persatuan, ya, berarti bersatu, bersama-sama. Berarti jawabannya adalah sila ketiga. Ya. Oke, lanjut. Soal nomor 9.
Saat melewati tempat ibadah, kita harus titik-titik. A. Masuk. B. Teriak. C. Tenang. D. Menjauh. Ya, sudah jelas ya. eh Ketika kita melewati tempat ibadah, ya kalau misalkan tidak ada keperluan kan tidak perlu masuk juga ya. Nah, berarti yang A ini salah ya. Nah, kita cek yang B, berteriak. Yang berteriak juga salah ya. Ketika di tempat ibadah tidak boleh berteriak. Ya, tenang. Nah, ini jawabannya. Ya, tenang. Menjauh salah ya. Berarti jawabannya adalah C, tenang. Ketika melewati tempat ibadah. Tempat ibadah siapapun, entah itu tempat ibadahnya umat Kristiani, umat Hindu, umat Muslim, ya kita harus tenang. Ya, tidak membuat kegaduhan atau keributan. Ya. Oke, lanjut ke soal nomor 10. Toleransi terhadap keragaman agama dan kepercayaan merupakan nilai yang terkandung dalam sila yang berbunyi titik-titik. Nah, sudah jelas. Pokoknya hal yang erat kaitannya dengan agama, kepercayaan itu erat kaitannya dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, ya. Nah, ini kebanyakannya soal-soal tentang sila pertama ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia. Ya. Kita baca teksnya dulu. Tanaman anggrek memiliki keistimewaan. Salah satunya dapat hidup pada kondisi air yang rendah. Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan hidup di dalam ruangan. Daun anggrek memiliki tekstur tebal. Daun anggrek berfungsi sebagai penyimpan air. Bunga anggrek dapat tumbuh dengan cepat. Oleh sebab itu, banyak orang membudidayakan tanaman anggrek. Apalagi nilai jual bunga anggrek cukup tinggi. Nah, itu bacaannya ya tentang bunga anggrek atau keistimewaannya. Nah, pertanyaan berikut yang sesuai dengan isi teks laporan adalah titik-titik. Nah, kita mencari pertanyaan yang jawabannya ada pada bacaan ini. Kita cek yang A. Bagaimana tekstur daun tanaman anggrek? Nah, di sini dijelaskan tidak tentang tekstur dari daun anggrek itu sendiri. Kita coba cek di sini ya. Tadi itu mana? Tanaman anggrek memiliki keistimewaan, salah satunya dapat hidup di kondisi air yang rendah. Sebagai tanaman hias, anggrek dapat bertahan hidup di dalam ruangan. Daun anggrek memiliki tekstur tebal. Nah, ini ada nih. Nah, berarti pertanyaan yang A, bagaimana tekstur daun tanaman anggrek? Ya, ada ya. Kita checklist dulu karena di sini teksturnya dijelaskan. Oke, kita cek yang B. Mengapa tanaman anggrek memiliki nilai jual yang cukup tinggi? Nah, di sini tidak dijelaskan tentang alasan mengapa nilai jualnya tinggi. Nah, di sini cuma dijelaskan saja apalagi nilai jual bunga anggrek tersebut tinggi. Nah, tidak ada alasan kenapa bisa tinggi nilai jualnya. Nah, di sini tidak dijelaskan ya. Nah, berarti yang B salah ya. Yang B salah. Kita cek yang C. Di mana tanaman anggrek biasanya tumbuh? Di sini tidak dijelaskan. Nah, tentang tumbuhnya di mana. Di sini hanya dijelaskan walaupun disimpan di dalam rumah dia akan tumbuh ya. Nah, berarti yang C tidak dijelaskan, tanaman anggrek biasanya tumbuh, tidak ada di sini. Kita cek yang D, bagaimana cara budidaya tanaman anggrek? Termasuk di sini juga tidak dijelaskan tentang cara menanamnya, cara budidayanya, cara merawatnya, tidak ada di sini ya. Nah, berarti sudah jelas jawabannya yang benar adalah yang A. Ya, bagaimana tekstur daun tanaman anggrek? Karena di sini ada, dijelaskan ya. Oke, lanjut soal nomor 12. Arti kata tekstur pada teks laporan tersebut adalah titik-titik. Nah, tekstur itu apa? Tekstur itu adalah berupa ukuran, kemudian susunan, ya. Nah, itu yang disebut dengan tekstur. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang A salah ya, cara sesuatu disusun atau dibangun salah. Ya, cara di sini kan salah kalau cara ya. Kalau yang B rupa atau wujud salah. Yang C rupa dan bentuk yang dapat diraba salah. D ukuran dan susunan jaringan bagian suatu benda. Nah, ini tekstur namanya ya, adalah ukuran dan susunan.
Oke, lanjut ya ke soal nomor 13. Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah titik-titik. Nah, sudah jelas ya, gagasan pokok, ide pokok, pikiran utama itu ada pada kalimat pertama. Nah, di sini menjelaskan tentang keistimewaan dari bunga anggrek. Nah, berarti jawaban yang tepat itu adalah ini. Keistimewaan tanaman anggrek. Jadi jawabannya adalah B ya, sudah jelas. Oke, lanjut. Baca lagi, ada teks di sini. Fakta unik penyu. Nah, ini tentang penyu ya. Penyu merupakan salah satu jenis reptilia. Sebagian besar penyu hidup di laut. Penyu memiliki cara unik untuk berkembang biak. Biasanya penyu yang siap bertelur akan berenang menuju tepi pantai. Sampainya di pantai, penyu akan menggali pasir hingga cukup dalam untuk menyimpan telur-telurnya. Hal ini bertujuan agar telur-telur penyu tidak diburu pemangsa. Setiap masa bertelur, penyu mengeluarkan 30 hingga 150 butir telur. Setelah menetas, anak-anak penyu bergegas pergi ke laut. Terangnya cahaya bulan di atas samudra serta kemiringan lereng pasir membantu anak-anak penyu mencari arah menuju laut. Oke, nah ini tentang fakta unik penyu. Nah, oke, kita baca soal nomor 14. Sesuai teks laporan, mengapa telur-telur penyu disimpan di dalam pasir? Nah, ya, tadi sudah dijelaskan. Nah, ini alasannya. Bertujuan agar telur-telur penyu tidak diburu pemangsa. Oke, sekarang kita cek jawabannya. Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar tidak diburu pemangsa. Oke, kita checklist dulu, simpan yang A. Nah, benar ya. B. Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat bergegas pergi ke laut. Nah, ini salah ya. Bergegas pergi ke laut itu ketika sudah menetas, ya, bukan disimpan di dalam pasir untuk pergi ke laut. Salah ya. Kita cek yang C. Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat mencari arah menuju laut. Ini juga salah, karena sebelum menuju ke arah laut itu kan harus menunggu menetas dulu. Tidak bisa langsung menuju ke arah laut ya. Berarti yang C juga salah. Kita cek yang D. Telur-telur penyu disimpan di dalam pasir agar anak-anak penyu dapat berenang menuju tepi pantai. Ini juga salah ya. Yang jelas itu adalah sesuai teks, disimpan di dalam pasir itu agar apa namanya itu tadi tuh, telur penyu tidak diburu pemangsa. Berarti jawabannya adalah yang A ya. Oke, lanjut ke soal nomor 15. Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan isi teks laporan adalah titik-titik. A. Apa alat pernapasan penyu? Di sini tidak dijelaskan ya alat pernapasan penyu. Ya, tidak ada. Tidak dijelaskan tentang alat pernapasannya. Kita cek yang B. Mengapa penyu termasuk salah satu jenis reptilia? Di sini juga tidak dijelaskan tentang alasan kenapa penyu termasuk ke dalam jenis reptil. Hanya dijelaskan tentang penyu itu salah satu jenis reptil. Akan tetapi alasannya termasuk ke reptil tidak dijelaskan di sini. Nah, berarti yang B juga salah ya. Kita cek yang C. Berapa banyak telur yang dihasilkan penyu setiap masa bertelur? Nah, ada di sini jawabannya. 30 sampai 150 butir telur. Nah, berarti sudah jelas jawabannya adalah yang C. Nah, kalau yang D salah ya. Bagaimana penyu beradaptasi dengan lingkungannya? Tidak ada, di sini tidak dijelaskan tentang adaptasi penyu. Nah, berarti jawabannya adalah C ya. Oke, lanjut ke nomor 16. Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah titik-titik. Nah, gagasan pokok, ide pokok itu ada pada kalimat pertama. Di sini menjelaskan tentang penyu salah satu jenis reptilia. Nah, berarti jawabannya adalah masa bertelur penyu, daur hidup penyu, cara adaptasi penyu, keunikan penyu. Berarti di sini dijelaskannya ya tentang keunikan ya, di judulnya saja tentang fakta keunikan. Kalau di kalimat pertamanya di sini menjelaskan tentang penyu jenis reptil, tapi di sini tidak ada. Ya, berarti jawabannya adalah keunikan dari penyu ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teks bacaan lagi. Kalau bahasa Indonesia itu ya resikonya harus banyak membaca isi teksnya. Hiu
Gergaji merupakan salah satu satwa langka yang dilindungi. Hiu gergaji disebut juga pari atau hiu sentani. Hiu gergaji hidup di Danau Sentani, Papua. Hewan tersebut diberi nama hiu gergaji karena bagian mulutnya menyerupai gergaji. Hiu gergaji memiliki 14 hingga 22 gigi seperti gergaji di setiap sisinya. Selain untuk mencari makan, gigi hiu gergaji juga digunakan sebagai alat pertahanan terhadap musuh. Hiu gergaji memiliki tubuh berwarna hitam keabu-abuan. Bagian bawah tubuhnya berwarna pucat. Hiu gergaji termasuk ikan air tawar yang berkembang biak dengan bertelur. Makanan hiu gergaji berupa ikan-ikan berukuran sedang atau kecil. Indera penciuman hiu gergaji sangat tajam yang dapat membantunya untuk memburu mangsa. Yang ditanyakan adalah pertanyaan yang tepat sesuai isi teks laporan tersebut. Nah, kita cek yang A. Bagaimana proses perkembangbiakan hiu gergaji? Nah, di sini tidak dijelaskan ya tentang proses perkembangbiakannya, tidak dijelaskan di sini. Ya. Jadi yang A salah ya. Kita cek yang B. Mengapa hiu sentani diberi nama hiu gergaji? Nah, di sini dijelaskan. Ya, mengapa disebut dengan hiu gergaji? Karena tuh, ya, karena bagian mulutnya, ini jawabannya, menyerupai gergaji, makanya disebut dengan hiu gergaji. Berarti sudah ada ya. Yang B, pertanyaan ini jawabannya ada di sini. Nah, kita checklist dulu. Yang C, di mana hiu gergaji mendapatkan makanannya? Di sini tidak dijelaskan. Ya, tempat makanannya ada di mana tidak dijelaskan. Baik di paragraf 1 maupun paragraf 2 tidak ada ya. Kita cek yang D. Apa keistimewaan tempat hidup hiu gergaji? Di sini juga tidak dijelaskan. Keistimewaan tempat hiu tersebut tidak ada. Yang dijelaskan itu adalah keistimewaannya tentang alat salah satu tubuhnya, yaitu mampu mencium makanan. Nah, ya, indera penciumannya itu sangat tajam. Nah, jadi tidak dijelaskan tentang keistimewaan tempat hidupnya, bukan ya. Jadi jawabannya sudah jelas yang B. Ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 18. Sesuai teks laporan, apa fungsi gigi gergaji pada hiu sentani? A. Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk menggergaji mangsanya, bukan untuk menggergaji ya. Nah, di sini bukan untuk menggergaji, tetapi sebagai alat pertahanan. Nah, ya, bukan untuk menggergaji, tetapi untuk pertahanan. Berarti yang A salah ya. Gigi gergaji pada hiu sentani digunakan untuk mencari makan dan alat pertahanan. Nah, ini ya, ini sesuai untuk alat pertahanan dan mencari makan tuh ya. Berarti sudah jelas jawabannya adalah yang B. Ya. Lanjut nomor 19. Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai yang sehat dan bersih sudah jarang ditemui. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri dan pabrik. Kutipan laporan tersebut merupakan laporan berupa titik-titik. Nah, apakah A kesimpulan, B hasil pengamatan, C hal yang diamati, atau waktu pengamatan? Kalau kita melihat ke sini, ini sudah jelas masuk ke dalam kesimpulan ya. Karena di sini dijelaskan sekarang ini sungai yang sehat bersih sudah jarang ditemui. Ya, ini merupakan kata-kata dari kesimpulan. Ya, jadi jawabannya adalah A kesimpulan. Ya, jawabannya A kesimpulan. Oke, sekarang kita baca soal nomor 20. Gagasan pokok teks laporan tersebut adalah titik-titik. Nah, ini tentang kebersihan sungai ya. A. Nilai jual bunga anggrek di pasaran salah ya. B. Keistimewaan tanaman anggrek. Ini masih yang mana sih bacaannya? Ini harusnya tentang ini pengamatan sungai ya. Oke, kita silang saja nomor 20 dianulir ya. Nomor 20 kita anulir.
karena di sini jawabannya tentang anggrek semua ya, sedangkan di sini tidak dijelaskan tentang tanaman anggrek ya. Oke, kita anulir nomor 20 bonus ya. Nomor 20 bonus. Oke, kita jeda dulu ya karena ada adan, nanti dilanjut lagi, dijeda dulu. Sekarang kita lanjut ke pelajaran IPA ya. Di pelajaran IPA kita langsung ke soal nomor 21. Stek dan okulasi merupakan perkembangbiakan secara titik-titik. Nah, di tema 1 itu teman-teman semua membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan. Nah, di dalamnya itu ada perkembangbiakan generatif atau secara kawin dan ada perkembangbiakan vegetatif yang dimana vegetatif itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu ada vegetatif alami dan ada vegetatif buatan. Nah, di sini yang ditanyakan adalah stek dan okulasi. Stek itu apa? Stek itu adalah menanam tumbuhan atau tanaman langsung menancapkan batangnya. Contoh, stek itu adalah tumbuhan singkong. Nah, petani singkong itu langsung menancapkan singkongnya, batang singkongnya itu sendiri sehingga lama-lama akan tumbuh. Nah, itu namanya stek ya. Nah, kalau okulasi apa? Okulasi itu adalah menempel. Jadi batang yang sudah disiapkan kemudian ditempelkan ke tanaman lain. Nah, itu namanya okulasi atau menempel ya. Nah, di sini contoh dari atau disebut stek okulasi itu perkembangbiakan secara apa? Nah, ini termasuk ke dalam perkembangbiakan vegetatif dan vegetatifnya itu adalah vegetatif buatan. Artinya ada campur tangan manusia. Ya, jadi jawabannya adalah B. Oke? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 22. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragih atau dengan geragih adalah titik-titik. Nah, geragih teman-teman harus tahu ya. Geragih itu pengertian dari geragih itu sendiri adalah batang yang kemudian tumbuh menyamping, si batangnya ini menyamping ya. Setelah menyamping, kemudian dari batang yang menyamping itu akan tumbuh ruas-ruas baru atau akar-akar baru sehingga dari akar baru itu tumbuhlah tanaman baru. Nah, ya. Oke, sekarang kita lihat. Nah, berarti yang termasuk ke dalam gerage itu sendiri kan contohnya adalah stroberi ya. Stroberi. Nah, kalau kita melihat ke sini, jawabannya adalah yang A, sudah jelas gambarnya. Nah, ini batangnya ini kan menyamping, lama-lama ke sini menyamping, kemudian dari batang yang menyamping ini, kemudian lambat laun akan muncul akar yang baru sehingga tumbuhlah tumbuhan yang baru dari batang yang menyamping ini. Nah, jadi jawabannya adalah A ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 23 ya. Saat mencangkok tumbuhan, batang yang telah dikupas ditutup dengan titik-titik. A. Tanah subur. B. Mata tunas. C. Plastik. D. Daun. Oke. Ini mencangkok ya. Nah, kalau mencangkok, nah ini nih yang bagian B nomor 24 ya. 24 jawaban B. Ini mencangkok. Nah, ditutup pakai apa? Betul, ditutup pakai tanah. Nah, jadi jawabannya adalah A, ditutup dengan tanah yang subur. Jadi mencangkok itu adalah batang tumbuhan, ini seperti gambar yang B yang ini ya. Kemudian batang tumbuhan itu dikerok ya, dikerok sehingga kelihatan batang tersebut berwarna putih. Nah, kemudian setelah dikerok ya atau di kuliti ya, kulitnya dibuang. Nah, sehingga setelah itu ditempeli dengan tanah. Ya, ditempeli dengan tanah yang basah dan subur. Nah, baru setelah itu bisa ditutup pakai kelapa, bisa ditutup pakai plastik. Nah, jadi sebelumnya itu adalah menggunakan tanah subur. Ya, ditutupnya. Oke, jadi jawabannya A. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 24 ya. Berikut ini perkembangbiakan dengan cara mengenten adalah titik-titik. Nah, mengenten itu apa mengenten itu?
menyambung, ya, menyambung batang yang satu dengan batang yang lain. Itu yang disebut dengan mengenten, ya. Kalau kita melihat ke sini, yang A ini menyambung ya. Nah, jadi si batang ini kan, nah si batang misalkan, nih si batang itu bolehlah ke sini lah. Nah, misalkan batang ini tidak lurus ya. Nah, ini sudah dipatahkan. Nah, ya misalkan si batang ini berbentuk seperti ini. Sudah disiapkan. Nah, kemudian dengan cara mengenten ini, nah, kemudian ditempel dengan batang yang baru. Nah, ya, dengan batang yang baru sehingga akan nempel ke sini ya. Nah, itu adalah dengan cara mengenten atau menempel. Berarti jawabannya adalah yang A, sudah jelas ya. Yang A. Kalau yang B ini cangkok. Nah, kalau yang C ini stek ya. Kalau yang D ini gambar apa ini? Yang D ya tidak jelas ya. Jadi jawabannya yang jelas adalah yang A ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya nomor 25. Nah, kita masuk ke cara perkembangbiakan hewan. Hewan yang termasuk hewan vivipar adalah titik-titik. Vivipar itu adalah apa? Vivipar ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Ya, kalau bertelur itu namanya ovipar. Ya, kalau hewan itu sendiri ada tiga ya. Ada ovipar bertelur, vivipar itu beranak, dan ovovivipar itu adalah bertelur dan beranak. Nah, sedangkan yang di sini yang beranak itu adalah yang D, jawabannya kelinci ya. Oke, jadi jawabannya adalah D, kelinci. Kalau bebek, kemudian ini apa ini? Komodo atau apa ini ya? Kemudian belalang itu ketiga-tiganya adalah dengan cara bertelur atau ovipar. Ya, jadi jawabannya D, kelinci dengan cara melahirkan. Atau khususnya hewan mamalia ya yang mempunyai daun telinga itu ya dengan cara melahirkan. Oke, lanjut ke soal nomor 26. Contoh tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang adalah titik-titik. Kalau kita melihat paku, paku ini adalah dengan cara spora ya. Berarti salah ya. Kita cek yang B, bambu dan pisang. Bambu dan pisang ini cara perkembangbiakan dengan cara tunas ya. Pisang dengan cara tunas, bambu juga dengan cara tunas ya. Nah, kalau kita cek yang C, mawar. Oke, mawar ini bener lah. Ini mawar ini bisa dengan cara stek batang. Tetapi bambunya di sini, bambu ini bukan dengan cara stek batang ya. Nah, jadi bambu itu salah ya, berarti yang C salah. Nah, kita cek yang D, mangga dan jambu. Oke, ini bisa termasuk ke dalam stek batang ya, dengan cara stek batang. Nah, bisa juga jambu dan mangga ini dengan cara cangkok ya, kemudian juga dan yang lain sebagainya ya. Nah, ini contoh dari stek batang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27. Keunggulan tumbuhan yang berkembang biak dengan cara mencangkok adalah titik-titik. Nah, ketika mangga kemudian dicangkok oleh kita, cangkok itu tadi ya, kulitnya dibuang sehingga kelihatan lapisan berwarna putihnya. Nah, kemudian ditempeli dengan tanah yang subur dan dibungkus dengan plastik. Ya, itu keunggulannya dari cangkok ini apa? Iya, keunggulannya tumbuhan atau tanaman ini akan cepat besar dan berbuah. Ya, jadi jawabannya adalah yang A yang tepat. Nah, ya, yang A. Jadi keunggulan mencangkok ini ya keunggulannya akan cepat berbuah dia. Ya. Oke, lanjut nomor 28. Pembuahan pada bunga terjadi di titik-titik. Nah, pembuahan terjadi di mana? Apakah A. dasar bunga, B. kelopak bunga, C. ruang bakal biji, atau D. bulu serbuk sari? Nah, pembuahannya berarti jawabannya itu adalah terjadi di ruang bakal biji. Jadi jawabannya adalah C. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 29. Bagian bunga yang merupakan sel kelamin betina. Nah, yang ditanyakan adalah sel kelamin betina pada bunga. Yang mana nih?
Nah, teman-teman harus bisa membedakan ya antara sel kelamin betina pada bunga dan sel kelamin jantan pada bunga. Nah, ini nomor 30 sel kelamin jantannya. Nah, ya. Ini sekalian dibahas aja ya. Oke. Jadi, untuk sel kelamin betina itu adalah betul, jawabannya putik. Nah, jadi jawabannya A. Sedangkan sel kelamin jantan pada bunga itu adalah serbuk sari atau benang sari. Jadi jawabannya adalah D. Ya, jadi teman-teman harus bisa membedakan nih antara sel kelamin betina pada bunga dan kelamin jantan pada bunga. Nah, kalau betina putik, kalau jantan itu adalah serbuk sari ya. Oke, lanjut ke soal nomor 31. Kita masuk ke muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS ya. Wakil delegasi Indonesia yang menjadi sekretaris jenderal ASEAN pertama kali adalah titik-titik. Nah, yang mewakili berdirinya atau pelopor dari ASEAN itu sendiri siapa di Indonesia? Kan ada 5 negara ya. Ada 5 negara, ada Filipina, kemudian Malaysia, Singapura, Thailand, dan Indonesia ya. Nah, Indonesia. Nah, Indonesia diwakili oleh siapa pada waktu itu? Yang mewakili dari Indonesia di ASEAN atau Association of Southeast Asian Nation itu adalah Adam Malik. Nah, jadi jawabannya adalah D. Adam Malik ya. Oke, lanjut ke soal nomor 32. Tujuan kerjasama ASEAN di bidang politik adalah titik-titik. Nah, tentu ya adanya ASEAN ini kan kerjasama antara negara-negara yang ada di Asia Tenggara ya. Nah, salah satunya itu dalam bidang politik. Nah, tujuannya apa? Oke, sekarang kita lihat yang A. Menggalang kekuatan militer. Nah, ini bukan dalam bidang politik ya. Menggalang kekuatan militer ini. Yang B. Mengusir penjajah dari Asia Tenggara. Ini juga bukan tujuannya. Ya, bukan untuk mengusir penjajah. Yang C. Menciptakan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Oke, kita checklist dulu yang ini. Yang C. Ya. Yang D. Membentuk pertahanan dari serangan negara-negara maju. Ya, ini tidak ada hubungannya ya. Bidang politik ini bukan untuk membentuk pertahanan dari serangan negara-negara maju, bukan ya. Yang tepat itu adalah yang C. Menciptakan stabilitas atau keamanan di kawasan Asia Tenggara. Stabilitas itu ya salah satunya keamanan. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 33. 5 negara pendiri ASEAN adalah titik-titik. Oke. Kita cek satu persatu ya. A. Indonesia betul. B. Malaysia masih yang A ya. A. Indonesia betul, Malaysia betul, Singapura betul, Filipina betul, Brunei Darussalam salah. Ya, bukan Brunei Darussalam. Brunei Darussalam ini tidak termasuk ke dalam 5 negara pendiri ASEAN ya. Kita cek yang B. Indonesia betul, Thailand betul, Malaysia betul, Singapura betul, dan Filipina. Oke, berarti sudah jelas jawabannya adalah B. Nah, teman-teman harus hafal ya. Pendiri ASEAN itu ada 5 negara ya. Nah, dari 5 negara itu Indonesia wakilnya itu tadi ada Malik, kemudian dari Thailand itu adalah Tanat Khoman, dari Malaysia Tun Abdul Razak ya. Kemudian juga dari Singapura itu ada S. Rajaratnam kalau tidak salah ya. Dan Filipina itu adalah Nasisco Ramos. Nah, teman-teman harus hafal ya. Wakil-wakil dari 5 negara pendiri ASEAN ya. Jadi jawabannya B ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 34, pendiri ASEAN yang berasal dari Singapura. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi ya. Siapa coba dari Singapura? Iya, dari Singapura itu adalah S. Rajaratnam. Berarti jawabannya adalah B. Kalau yang A dari Indonesia ada Malik. Nah, kalau yang C Narcisco Ramos ini dari siapa? Iya, dari Filipina. Kemudian Tanat Khoman. Tanat Khoman ini dari Thailand. Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 35. Penghasil timah terbesar di ASEAN adalah titik-titik. Oke, kita cek ya.
Kalau Brunei Darussalam itu kan julukannya petrodolar. Ya. Kenapa petrodolar? Karena penghasil dari minyak bumi mentah ya terbesar. Nah, berarti yang D bukan, yang C ini juga bukan ya, jelas bukan, yang B juga bukan. Berarti jawabannya adalah penghasil timah besar di ASEAN itu adalah Indonesia. Ya, jawabannya A. Oke, sekarang kita masuk ke muatan pelajaran SBDP. Oke, kita masuk ke SBDP. Yang merupakan patung non figuratif. Nah, yang bukan merupakan patung non figuratif. Patung non figuratif ini apa artinya? Patungnya ini tidak menyerupai aslinya. Ya, tidak menyerupai aslinya atau abstrak lah artinya itu ya. Patung non figuratif itu abstrak, masih belum jelas. Nah, kalau kita melihat yang A, ini kan sudah jelas ya, patung atau monumen ya. Bisa disebut juga dengan monumen atau patung pahlawan ya ini ya. Ini sangat jelas ya, berarti ini figuratif ya, bukan non figuratif. Yang C ini juga menggambarkan sangat jelas, ini patung ini ada hidungnya, jelas, ada matanya, ada rambutnya. Ya, ini sangat jelas, ini figuratif. Termasuk yang D juga sama. Ini patung dari kuda. Ya, ya sudah sangat jelas kelihatan bahwa kita mengetahui ini gambar kuda atau patung kuda ini ya. Nah, berarti jawabannya non figuratif itu adalah yang B. Ini patung ini masih abstrak ini ya. Kita tidak bisa menjawab ini patung apa ya kecuali dari dekat. Nah, jadi non figuratif itu masih abstrak patungnya itu masih masih tidak jelas ya. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 37. Patung yang berfungsi sebagai pelengkap konstruksi bangunan yaitu titik-titik. Nah, ketika ada pembangunan gedung, pembangunan hotel atau pembangunan apa saja, itu biasanya suka ada patung. Nah, patung ini sebagai konstruksi bangunan itu adalah patung ya sudah jelas ya, kaitannya dengan bangunan itu kan arsitek ya. Nah, berarti jawabannya adalah patung arsitektur. Nah, ya. Oke, jadi jawabannya adalah D ya, patung arsitektur. Oke, nomor 38. Uni ingin membuat patung dari bahan plastisin. Ia ingin membuat bentuk jeruk. Plastisin yang digunakan sebaiknya berwarna titik-titik. Nah, si Uni ini dia ingin membuat patung. Ya, patungnya yaitu dia ingin membuat jeruk dari plastisin itu. Nah, jeruk itu kan teman-teman pasti tahu warnanya apa ya? Iya, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya adalah kuning. Ya, kuning. Di sini tidak ada oranye ya. Kalau merah ya bukan merah jeruk itu ya. Kuning. Ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bukannya hijau, Pak jawabannya. Nah, hijau ini kan yang masih mentah ya. Yang masih mentah hijau, tapi biasanya umumnya ketika membuat patung jeruk itu ya kalau tidak oranye ya kuning ya. Nah, oke, lanjut nomor 39. Tanah liat yang digunakan untuk membuat patung termasuk bahan titik-titik A. Lunak, B. Keras, C. Cair, D. Langka. Sudah jelas ya di sini tanah liat. Tanah liat ini ya sama saja dengan plastisin, artinya dia bahan lunak. Artinya apa? Bahan lunak itu mudah untuk dibentuk, tidak keras, tidak dipahat dulu, tidak ya. Jadi lunak ini artinya mudah dibentuk. Oke, lanjut ke soal berikutnya nomor 40. Bentuk patung meniru hewan atau manusia secara nyata disebut patung titik-titik. Nah, ini sudah dijelas tadi dibahas di soal nomor 36 ya. Jadi patung itu kan ada dua ya, figuratif, ada non figuratif. Figuratif itu sendiri artinya patung tersebut sangat kelihatan bentuk nyatanya. Ketika misalkan membuat patung manusia, nah itu sangat kelihatan hidungnya, ya, matanya sangat persis sekali. Itu artinya sangat nyata. Ya, kemudian juga ada patung non figuratif, ya, yang sifatnya abstrak tidak jelas ini. Ya, jadi jawabannya patung yang nyata mirip persis dengan aslinya itu adalah patung
figuratif ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini sebanyak mungkin ke teman-teman yang lain, dan mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan nilai PTS yang bagus tentunya ya. Amin ya rabbal alamin. Salam pembelajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.